Wabarakatuh. Halo guys, terima kasih untuk dosen pengaku mata kuliah pengantar bisnis ini, yaitu Ibu Rani Ramdayani SPDMA, yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami memaparkan materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS. Dan terima kasih juga untuk para penonton. Kali ini yang saya Randy Pratama sebagai moderator di dalam presentasi kelompok ini, di mana kita akan membahas tentang pasar global. Namun saya tidak sendiri di sini, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Jadi Nur Hidayah dari kelas 21 AP1 NIM 216180007. Teman, saya Sulis Mutiara Zulfa dari STI Dharma Agung dari kelas 21 AP1 dengan NIM 2161940. Teman-teman, perkenalkan nama saya Satya Nurmalasari dari 21 AP1 dengan NIM 2161814. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Nur Cahya dari kelas 21 AP1 dengan NIM 2161818. Teman, perkenalkan nama saya Lulu Nurya dari kelas 21 AP4 dengan NIM 2161906. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Nur Topiani dengan NIM 216191010 dengan kelas 21 AP2. Halo, perkenalkan nama saya Latifah Hanum dari 21 AP3 dengan NIM 216184040. Oke guys, jadi saya akan membahas tentang pengertian pasar global. Apa itu pasar global? Pasar global adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia. Sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencukupi warganya. Suatu negara memiliki sumber daya alam dan variasi yang terbatas. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan warganya, akan terjadi transaksi impor, yaitu membeli barang dari suatu negara ke negaranya, atau ekspor, yaitu menjual barang dari negaranya ke negara lain, demi mencukupi kebutuhan negara tersebut. Perbedaan dari pasar global dan lokal terletak pada jalur distribusinya. Nah, kalau pasar lokal hanya menjual produk jalur distribusi satu negara saja. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan pasar global. Keuntungan pasar global yang pertama, semakin banyaknya konsumen. Semakin banyaknya cakupan manusia, maka berbanding lurus dengan banyaknya konsumen. Jika kita berjualan di Indonesia hanya memiliki konsumen sekitar 100.000 orang, maka ketika kita berjualan di luar negeri, konsumen akan naik menjadi 200.000 orang. Yang kedua, luasnya jalur distribusi pasar global. Untuk saat ini, kita tidak hanya berjualan di Indonesia saja, tetapi sekarang kita bisa berjualan di luar negeri juga karena adanya pasar global. Yang ketiga, keuntungannya berlipat. Tentunya sangat iya, karena konsumen yang semakin banyak akan semakin banyak pula keuntungan yang kita peroleh. Yang keempat, terbukanya kesempatan yang dapat mengembangkan produk barang atau jasa. Yang kelima, naiknya eksistensi perusahaan. Perusahaan akan semakin eksis karena produk-produk yang dia peroleh ada di beberapa negara dan memiliki kualitas yang sama baiknya ketika diperjualbelikan di negara lain. Terima kasih. Pasar global memang sangat menggiurkan, tetapi banyak pula resiko-resiko yang harus kita hadapi. Apa saja resiko-resiko tersebut? Yang pertama, yaitu perbedaan regulasi. Sebelum kita terjun ke dunia pasar global, kita harus mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada di negara yang akan kita tuju atau kita ekspor. Yang kedua, yaitu pajak. Pajak termasuk ke dalam salah satu resiko dalam pasar global karena dapat mempengaruhi nilai jual produk kita. Maka dari itu, kita harus menghitung pajak barang kita, kemudian kita membandingkan produk kita tuh dengan kompetitor yang ada. Yang ketiga, yaitu bahasa. Dalam dunia pemasaran, kita membutuhkan suatu tim yang dapat mengkomunikasikan produk atau jasa yang akan kita jual belikan ke negara yang akan kita tuju. Yang keempat, yaitu biaya. Biaya tergantung sekali dengan nilai mata uang dolar. Oleh karena itu, kita harus selalu memahami dan memantau
nilai mata uang dolar yang ada agar kita dapat menyesuaikan dengan produk yang kita jual nanti. Yang kelima yaitu proses yang lebih lama. Dalam dunia pasar global, kita akan menjual suatu barang A dari negara A ke negara B. Itu kan membutuhkan proses yang lama seperti pengecekan, handling, dan lain-lainnya. Maka kita harus mengecek barang atau produk kita terlebih dahulu agar produk kita sampai ke pembeli itu dengan aman tanpa rusak. Segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Yaitu adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, mungkin menghendaki bauran produk atau pemasaran yang terpisah. Segmentasi pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi massal, pemasaran segmen, perusahaan ceruk, dan pemasaran mikro. Yang pertama, segmentasi massal. Segmentasi massal adalah penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada seluruh pembeli. Yang kedua, pemasaran segmen. Perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembeli. Yang ketiga, perusahaan ceruk. Berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Yang belum tahu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Biasanya didefinisikan dengan memilah suatu segmen menjadi beberapa subgrup. Yang keempat, pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan citra rasa individu dan lokasi tertentu. Guys, nah sebelum kita masuk ke strategi pemasaran global, kalian pasti udah tahu dong apa itu pasar global, keuntungan pasar global, dan resiko pasar global. Nah, sekarang yang harus kalian ketahui yaitu apa itu pemasaran strategi pasar global. Strategi pemasaran global itu ada 5. Yang pertama, periksa alur kas. Kedua, mengetahui peluang pasar. Ketiga, membuat strategi jitu. Keempat, merencanakan pemasaran secara agresif. Dan kelima, tambah modal. Nah, yang pertama itu periksa alur kas. Ketika kalian sudah mengeluarkan suatu barang, sudah mempunyai jangka waktu 1 bulan, nah kalian harus periksa alur kas kalian dalam 1 bulan atau per tahunnya. Apakah produk yang kalian keluarkan itu meningkat atau menurun, karena bisa menjadi itu resiko keuntungan dan kerugian kalian. Nah, yang kedua itu mengetahui peluang pasar. Ketika kalian mengetahui peluang pasar, kalian harus tahu nih produk yang kalian keluarkan ini apakah akan terjual laku di toko itu, atau kalian akan ekspor gitu barang-barang yang kalian keluarkan itu ke negara lain. Apakah berpeluang besar gak nih barang yang kalian keluarkan di negara itu, apakah akan menguntungkan, apakah akan diterima oleh masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Kalian harus memikirkan juga. Nah, yang ketiga itu membuat strategi yang jitu. Ketika kalian sudah mengeluarkan produk, nah kalian harus tahu cara memasarkan produk yang kalian keluarkan itu seperti apa. Contohnya, kalian harus membuat strategi seperti berjualan di salah satu sosial media, contohnya di Instagram atau di manalah pokoknya mah. Yang penting kalian tahu nih gimana caranya agar produk kalian yang kalian keluarkan itu laku itu. Nah, yang keempat itu merencanakan pemasaran secara agresif. Nah, secara agresif itu misalkan kalian harus melihat produk yang kalian keluarkan itu apakah bernilai bagus, apakah produknya bagus, kemasannya bagus, rasanya bagus. Kalian harus testing dulu ke salah satu toko lah contohnya, misalkan itu apakah akan terjual laku atau tidak. Nah, itu secara agresifnya juga kalian harus melihat sisi-sisi dari toko tersebut. Nah, yang kelima itu tambah modal. Nah, ketika kalian pemasaran secara agresif, pemasaran secara strategi atau jitu itu, kalian kan harus punya modal dong, harus tambah modal dong, agar produk kalian tuh ketika sudah laku di salah satu toko, mungkin sudah ekspor nih di negara ini, ya kalian akan ekspor lagi ke negara lain. Nah, itu kan harus tambah modal kan, harus menjadi keuntungan yang membuat kalian begitu tinggi melesat. Nah itu adalah 5 strategi pemasaran global.
Di sini saya akan menjelaskan manfaat pasar global. Yang pertama itu ada 2 manfaat. Yang pertama mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi. Dan yang kedua untuk bertahan hidup. Ada memanajemen waktu. Yang pertama ada pandangan etnosentris bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik yang dimiliki oleh negara asal sendiri. Dan ada polisentris yaitu negara asal yaitu negara Indonesia. Dan selanjutnya ada geosentris, merupakan orientasi yang terbatas pada suatu wilayah yang artinya memanage waktu. Dan geosentris, yakni menganggap dasar duanya memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga terciptanya pasar global. Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan contoh pemasaran global. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang produk Apple. Nah, produknya seperti ini teman-teman. Siapa sih nggak kenal produk Apple? Seperti handphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Seluruh produk Apple dapat kamu temukan hampir di seluruh belahan dunia. Bahkan banyak sekali dijumpai di negara kita ini. Mulai dari smartphone hingga ke aksesoris jam tangan. Banyak negara yang melakukan impor produk Apple karena keinginan konsumen terhadap produk tersebut sangatlah tinggi. Hal tersebut pun membuktikan bahwa pemasaran secara internasional pun dari produk Apple sudah sangat-sangatlah berhasil. Di Indonesia banyak sekali pengguna produk Apple tersebut. Bahkan ada komunitas-komunitasnya. Lalu produk kedua yaitu produk Indomie. Seperti ini teman-teman. Sebagai orang Indonesia rasanya sangat tidak mungkin jika kita tidak pernah mencoba produk ini teman-teman. Indomie saat ini sudah melakukan ekspor ke banyak negara. Hal ini pun membuktikan bahwa produk dalam negeri tidak kalah hebatnya dapat menghadapi persaingan secara internasional. Kita patut bangga teman-teman bahwa produk Indomie ini sudah bisa mengekspor ke luar negeri. Dan kita patut sangat perlu mendukung produk ini agar terus berkembang dan lebih maju. Nah, itulah contoh pemasaran global yang saya dapat sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa itu tentang pasar global. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.